Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalian semua sehat kan? Semoga kalian semua sehat ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang ceria ini bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran PPKN. Kelihatannya kalian sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita belajar nanti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita sampai di subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban anak, kewajiban terhadap sumber energi, kewajiban mengelola sampah, dan kewajiban menghemat energi. Namun kita bahas satu persatu ya. Hak dan kewajiban anak. Kalian tentu masih ingat kan apa itu hak dan apa itu kewajiban? Sedikit Ibu ulas kembali ya. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Biasanya hak akan didapatkan setelah melakukan kewajiban. Namun keduanya haruslah dikerjakan secara seimbang ya. Kalian sebagai seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban loh. Sebagai anak, kalian berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Begitu juga dengan makanan, minuman, pakaian, dan juga bimbingan belajar yang baik. Sedangkan kewajiban seorang anak adalah mematuhi dan menghormati, serta menyayangi dan menghargai orang tua dan juga setiap anggota keluarga. Di rumah, kita juga wajib untuk memelihara kebersihan rumah. Tidak lupa dong, kita juga harus belajar dengan giat ya. Kewajiban terhadap sumber energi. Anak-anak hebat semua tahu tidak? Bahwa minyak dan listrik merupakan sumber daya energi. Sumber daya ini sangatlah terbatas jumlahnya, yang bila dipakai terus-menerus akan habis. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk menggunakan dengan hemat sumber daya energi tersebut. Contoh penghematannya, misalnya penggunaan listrik. Kita harus mematikan ketika setelah selesai menonton TV, lalu memadamkan lampu ketika siang hari dan ketika akan tidur. Kalau misalkan bahan bakar, contohnya mematikan kompor setelah selesai menggunakan kendaraan umum. Dan bisa juga menggunakan energi alternatif. Jadi kita semua harus bisa menghemat sumber daya energi yang akan habis ini ya. Kalau tidak dihemat, nanti anak keturunan kita atau cucu kita nanti tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati pada hari ini. Hak dan kewajiban mengolah sampah dan energi. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Kalian tahu tidak, bila sampah dibiarkan begitu saja lalu menggunung pasti akan berdampak pada kesehatan dan juga lingkungan. Misalnya dampak pada kesehatan, adanya penyakit diare, lalu penyakit jamur pada kulit, dan penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Dampak pada lingkungan adalah pencemaran air atau pencemaran udara juga bisa. Misalnya membuang sampah ke sungai. Kalian tahu tidak? Makhluk hidup yang ada di dalamnya pasti akan tercemar dan juga akan mengalami kepunahan. Bila polusi udara, misalnya asap-asap pabrik yang bisa menyebabkan beberapa penyakit pada pernafasan. Nah, maka dari itu, sampah yang merupakan sampah yang anorganik, beberapa orang mengolahnya kembali menjadi barang atau benda yang berguna. Contohnya pembuatan briket ini. Kita lihat yuk bagaimana membuatnya. Briket. Teman-teman Smart Point,
Ayo kita belajar tentang briket. Teman-teman, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan briket? Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Bahan baku untuk membuat briket antara lain serbuk gergaji, sisa-sisa potongan bambu, dan batok kelapa. Bahan baku yang sudah dipilih dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Tujuannya untuk mengurangi jumlah air yang terkandung dalam bahan baku tersebut. Pirolisis atau pengarangan. Bahan baku yang sudah dikeringkan dibakar sampai berubah menjadi arang. Arang yang sudah terbentuk biasanya masih berukuran besar sehingga perlu ditumbuk agar ukuran menjadi lebih kecil. Pengayakan. Pengayakan berfungsi untuk mendapatkan bahan baku dengan ukuran partikel yang seragam. Hal ini akan memudahkan proses percetakan. Percampuran. Bahan baku harus dicampur terlebih dahulu dengan bahan pendukung, misalnya tepung kanji dan air. Tepung di sini berfungsi sebagai lem atau perekat sehingga bahan baku bisa lebih mudah dipadatkan. Pencetakan. Bahan yang sudah dicampur dengan perekat bisa langsung dicetak dengan cara dipadatkan, dapat menggunakan mesin pres khusus briket. Bahan yang telah dicetak harus dikeringkan sekali lagi untuk menurunkan kadar air di dalamnya, dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dipanggang dalam oven. Nah, itu adalah tentang briket. Sampai jumpa teman-teman. Nah, kita sampai di akhir pembahasan. Nah, dari pembahasan kita kali ini, kita menjadi tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita terhadap sumber daya energi, hak dan kewajiban kita ketika mengelola sampah, juga menghemat energi. Lalu kita juga jadi tahu bagaimana pembuatan briket. Terima kasih anak-anak hebat semuanya sudah belajar bersama dengan Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.